Sebenarnya awal-awal aku dulu tuh benar-benar kayak gak nyaman banget. Kenapa sih di toilet umum tuh ada lubang di bagian bawahnya yang hampir selutut, ya kan? Jadi kayak berasa diintipin gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga tentunya happy selalu, bahagia selalu, jauh dari masalah apapun, dan tentunya sehat terus ya cuy ya. Nah by the way kali ini aku bakalan ngajak kalian nih ngobrol-ngobrol seru lagi, ngebahas hal-hal yang unik dan menarik tentunya di segmen termuram. Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Kali ini kita nggak bakalan ngobrolin yang mistis atau yang serem deh ya. Kali ini aku bakalan ngobrolin hal-hal yang sebenarnya aku juga baru tahu nih cuy. Jangan-jangan kalian juga belum tahu. So aku bakalan berbagi nih ke kalian, siapa tahu bermanfaat. Oke, kalau gitu daripada kita lama-lama lagi ya, langsung aja kita ke segmen termuram. Tapi sebentar dulu ya, buat kalian yang mungkin nonton video ini tapi belum di-subscribe dulu tuh cuy cayang aku. By the way buat yang nanya nih, cuy itu apa? Cuy itu cayang aku. Oke, langsung aja kita ke segmen termuram. Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Oke cuy, di pembahasan yang pertama nih, kali ini aku udah langsung pegang alatnya ya. Ini adalah topi bini, seperti yang kita ketahui. Nah, kita bisa lihat desain topi bini ini, dia tuh punya bulu-bulu nih di atas ini. Kira-kira sebenarnya bulu-bulu ini tuh gaya-gayaan atau sebenarnya ada fungsinya ya. Jadi sebenarnya desain topi bini seperti ini itu diambil dari desain topi para pelaut zaman dulu tuh. Nah jadi ada sejarahnya. Waktu itu para pelaut melaut pasti di atas topinya ada bulu-bulu seperti ini karena untuk melindungi kepala mereka dari benturan nih cuy. Karena atap kapal itu biasanya pendek banget ya kan, dan mereka badannya tinggi-tinggi. Terus kalau misalnya kepentok kan sakit banget tuh ya cuy ya. Jadi mereka tuh menggunakan topi dengan ada pelindung seperti ini. Jadi walaupun kepentok-pentok juga, yang kepentok tuh bulunya gitu. Jambulnya apa ya namanya ini, pokoknya kalian komen di bawah aja ya. Nah jadi itu sebenarnya sejarahnya, dan sampai sekarang pun akhirnya topi-topi seperti ini juga seringkali menggunakan bulu-bulu begini. Jadi kayaknya cuma gaya-gayaan doang, tapi sebenarnya ada sejarahnya tuh cuy. Nah ini yang kedua cuy, kenapa sih di toilet umum ya biasanya ada lubang tuh di bagian bawah? Sebenarnya awal-awal aku dulu tuh benar-benar kayak gak nyaman banget. Kenapa sih di toilet umum tuh ada lubang di bagian bawahnya yang hampir selutut ya kan? Jadi kayak berasa diintipin gak sih? Nah tapi ternyata lubang itu tuh ada fungsinya juga cuy, walaupun ya baunya tuh jadi kemana-mana gitu kan. Jadi ternyata cuy, lubang yang ada di bawah pintu toilet, terutama toilet umum, nah itu tuh berguna saat seseorang di dalam toilet kalau misalnya dia itu dalam keadaan yang darurat nih. Karena kan namanya juga toilet umum di mall, di bioskop dan lain-lain, itu kan kita nggak pernah tahu siapa aja yang datang, apa aja penyakit yang mereka derita ya kan. Karena banyak nih kejadian-kejadian nih di dalam toilet, kayak orang kena serangan jantung, stroke dan lain-lain. Nah diantisipasilah dengan lubang tersebut kalau misalnya terjadi apa-apa kepada pengunjung ataupun orang yang masuk ke toilet tersebut gitu. Jadi kayak semacam lubang pertolongan, lubang emergency gitu lah cuy pokoknya ya. Jadi nggak benar-benar terkunci dan susah banget untuk ditolong gitu. Nah semoga kita semua sih baik-baik aja ya. Tapi yang jelas lubang itu fungsinya untuk menolong seseorang jika terjadi apa-apa di dalam toilet. Nah kemudian cuy ada sandaran kursi nih. Nah kita tahu kan bahwa sandaran kursi itu berguna buat nyender ya kan, buat santuy-santuy di mobil. Nah tapi ya ternyata ya sandaran kursi di mobil ini sangat penting juga gunanya. Jadi jangan dilepas ataupun ditaruh di sembarangan tempat ya. Jadi kayak gabut ngelepasin sandaran nggak dibawa nih. Di saat-saat penting kita kadang benar-benar membutuhkan sandaran kursi tersebut cuy. Jadi sandaran kursi yang bisa dilepas ini sebenarnya pada saat-saat yang emergency itu bisa kita lepaskan
untuk memecahkan kaca jendela kita dari dalam di saat-saat yang darurat nih cu. Karena mobil sekarang itu udah canggih kan cu. Nah kita tuh juga banyak ketakutan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Kalau misalnya amit-amit nih terjadi kecelakaan sehingga pintu mobil nggak bisa dibuka. Dalam keadaan yang benar-benar darurat banget kita harus memecahkan kaca mobil untuk keluar dari mobil tersebut. Nah kita bisa menggunakan sandaran kursi tersebut cu. Nah kemudian cu yang ketiga, kalau misalnya ada teflon ataupun panci tuh, kita bisa lihat kan di gagangnya tuh ada lubang di ujungnya. Nah kalian tebak itu buat apa? Pasti kalian nebaknya buat ngegantung kan teflon ataupun pancinya di dinding. Nah itu sebenarnya benar cu, tapi ternyata ada fungsi yang lain nih. Jadi cu, pada saat kita lagi masak nih ya, kadang kan kita menggunakan sendok masak kayak gitu, kalau kita taruh di mana-mana itu kotor dan lain-lain ya. Nah jadi sendok masak tersebut bisa ditaruh tuh di dalam lubang pada gagang panci ataupun teflon kalian. Jadi nggak kececeran di mana-mana dan juga nggak bikin kotor. Terus yuk, kalian pernah nggak sih perhatiin di pinggiran uang koin itu ada gerigi-gerigi gitu? Sebenarnya gunanya buat apa sih? Nah jadi itu tuh sebenarnya ada sejarahnya cuy. Jadi pada zaman dulu orang-orang itu sering mengikis uang koin untuk dibikin koin baru gitu. Logamnya itu udah dikikis buat dijual segala macam lah ya. Pokoknya dikikis sama orang-orang. Nah jadi nggak bisa dibedain yang mana yang udah dikikis atau belum. Nah jadi untuk ngakalin nih supaya tahu dan ketahuan kalau uang logam ini udah dikikis, dia nggak bakalan ada geriginya lagi ya kan. Nah jadi itulah guna gerigi tersebut cuy. Jadi uang logam sekarang udah nggak dikikis-kikis lagi sama orang-orang. Nah kemudian ada fakta menarik lagi nih dari pisau Carter cuy. Nah biasanya kan kita pakai pisau Carter itu sebentar doang udah tumpul tuh ujungnya. Nah jadi kalian bisa lihat tuh garis-garis yang ada di pisau Carter. Nah garis-garis tersebut ternyata itu bisa dipatahkan. Jadi kalau misalnya ujungnya udah tumpul itu bisa dipatahkan cuy, tapi jangan patahin pakai tangan langsung ya, bisa luka ya. Nah jadi kita bisa patahin pisau Carternya pakai buntut dari Carter itu sendiri, ada tempat untuk mematahkannya cuy. Jadi kita bisa menggunakan Carternya lebih lama. By the way buat kalian yang mau matahin Carter ya harus pakai pengaman dulu ya cuy ya, baik kacamata ataupun pakai sarung tangan supaya nggak kena tangan kalian nih. Terus cuy, kalian pernah nggak sih memperhatikan lubang yang ada di resleting? Ternyata bukan cuma style doang cuy, itu ada gunanya juga. Nah tapi lubang ini berfungsi saat resleting itu ada dua. Kalian tahu kan resleting yang bisa jadi jadi nyatu berdua gitu loh. Nah itu gunanya lubang, dan lubangnya itu bisa digunakan untuk mengunci ya. Jadi pakai gembok kecil atau menggunakan kawat atau apapun itu ya, supaya resleting kamu tuh nggak mudah terbuka. Nah jadi sebenarnya itu gunanya, bukan cuma gaya-gayaan doang. Kemudian cu, apa sih gunanya lubang yang ada di tutup kaleng soda nih? Kita tahu kan kalau misalnya mau ngebuka kaleng soda ataupun kaleng susu Bear Brand, sebut merek ya. Jadi ada lubang gitu kan, itu sebenarnya bukan cuman buat ngebukanya aja, tapi lubang itu bisa diputer dan kemudian ditaruh sedotan kamu supaya sedotan kamu tuh nggak kemana-mana gitu loh. Apalagi kalau misalnya soda ya, soda itu benar-benar bisa bikin sedotan, apalagi yang dari plastik itu bisa jadi keluar. Nah jadi itulah fungsi dari lubang tersebut cuy, supaya sedotan kamu tuh nggak kemana-mana, nggak ke kiri kanan ataupun sampai keluar. Kemudian cuy, kalian pernah perhatiin gak sih adanya bintik kecil di laptop kalian di bagian huruf F dan juga J? Kenapa sih ada bintik di sana aja tapi di tempat lain itu nggak ada? Nah jadi cuy, itu sebenarnya ada fungsinya tersendiri ya. Jadi memang itu dibuat supaya itu jadi pengingat kita saat lagi ngetik, kita tahu di mana letak jari kita tanpa harus ngelihat ke keyboard, walaupun secara tidak sadar tuh cuy ya. Biasanya dengan adanya bintik kecil itu tersentuh sama jari kita, kita tuh jadi ingat di mana letak jari kita supaya ketikannya tuh terus lancar tanpa kita harus ngeliat. Nah kalau yang kali ini pernah terjadi sama aku sendiri cuy. Saat itu aku benar-benar belum tahu karena aku pertama kali bawa mobil. Nah jadi waktu aku mau ngisi bensin tuh aku bingung banget, di mana ya lubang isi bensinnya, kiri atau kanan gitu, aku bingung banget. Nah ternyata cuy, kalau kamu lagi bawa mobil mau isi bensin jangan bingung ya di kiri atau di kanan. Kalau kamu lagi di kemudi setir, kamu bisa lihat tuh ada gambar tangki bensin kecil dan ada tanda panahnya bakalan mengarah ke kiri ataupun ke kanan mobil kamu nih. Nah jadi pada saat itu aku kan belum ngerti banget kan. Nah tapi sekarang aku udah ngerti. Jadi kalau mau isi bensin nggak perlu bingung-bingung lagi, tinggal lihat aja tanda panahnya di kiri atau di kanan.
Oke, jangan salfok ya cuy sama cahaya matahari dari sini. Mari kita tutup sedikit. Nah, jadi cuy kita bakalan lanjut lagi. Kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian tentang gelas yang sekali pakai nih. Biasanya kayak di McD, di Starbucks kita pakai gelas-gelas yang kayak gitu. Nah, jadi ada tutup sama gelasnya. Kalau menurut kalian tutupnya itu fungsinya untuk apa? Ya jelas ya, buat nutup gelas tersebut supaya nggak mudah tumpah tuh. Nah, tapi ternyata kalau kita udah duduk nih, kita mau ngebuka gelasnya itu boleh. Dan tutup tersebut untuk dijadikan alas cuy, karena kita bisa lihat ukuran dari lekukan di tutup tersebut itu biasanya sama dengan ukuran buntut dari gelas tersebut. Jadi kalau misalnya tutupnya dilepas dan ditaruh di bawah itu pas banget tuh buat jadi alas supaya mejanya juga nggak jadi basah ataupun nggak jadi panas dan lain-lain. Nah, kemudian cuy ada batas dalam buku catatan nih. Nah, aku dulu waktu sekolah yang aku tahu batas tersebut aku naruh angka, di sini aku naruh huruf. Nah, ternyata cuy ada sejarahnya nih dari batas buku catatan. Zaman dulu orang-orang itu sering banget kan yang namanya punya catatan di rumah. Nah, tapi sering kali digigitin sama tikus karena zaman dulu itu banyak banget tikus di rumah-rumah warga gitu cuy. Jadi tikus itu kan suka banget yang namanya makan kertas ya. Jadi biasanya catatan-catatan orang-orang itu pada hilang tuh bagian depannya karena udah digigitin sama tikus. Nah, jadi kenapa sampai-sampai produsen kertas ini menggunakan garis tersebut ya supaya kita itu nulisnya setelah garis gitu loh. Kalau misalnya dimakan tikus juga kita nggak bakalan kehilangan tulisan kita ataupun resep ataupun diary kita gitu loh. Walaupun kertasnya hilang nih cuy dicomot-comot sama tikus tapi tulisannya kagak hilang begitu. Oke cuy yang aku, baiklah kali ini itulah tadi benda-benda yang sebenarnya aku juga baru tahu dan semoga bermanfaat juga nih buat kalian. By the way, kalau kalian suka nih sama video ini jangan lupa di like dan tentunya di share ke orang-orang tercinta dan tersayang supaya pada tahu semuanya. Nah, by the way cuy yang aku, terima kasih banyak buat kalian yang selalu support aku dan udah nonton sampai habis. Jangan lupa juga ya di subscribe tentunya, di follow Instagram aku namanya Tiny Amelia Putri. Oke cuy, aku pamit dulu. Next time aku bakalan bikin video-video yang seru lagi. Kalian bisa request di bawah di kolom komentar. Baiklah, sekali lagi thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.